Saudara-saudari, salam damai Kristus. Hari ini Jumat 27 November 2020. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33 bersama dengan saya Markus Sulinggo Bayu Nusantoro dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat langit mendung, suara petir menggelegar, angin bertiup kencang, udara mulai terasa dingin, kita tahu ini adalah tanda akan turun hujan. Ingat ya, ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Berarti yang kita lakukan agar tidak kehujanan adalah menyiapkan payung, mantel, atau jas hujan. Atau ketika kita tahu ada banyak binatang turun dari gunung, itu pertanda ada bencana alam, misalnya gunung meletus atau kebakaran hutan. Itulah tanda-tanda alam yang bisa kita baca, dan melalui tanda-tanda itu membuat kita waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita juga sudah peka terhadap tanda-tanda alam di sekitar kita? Dalam bacaan kitab suci yang telah kita dengar tadi, selain mengajarkan tentang tanda-tanda alam, Yesus juga mengajarkan tentang tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Apakah kita juga sudah peka terhadap tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah seperti yang dikatakan Yesus? Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran kerajaan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk dapat membaca tanda-tanda kerajaan Allah, kita perlu ketajaman batin dan kepekaan rohani yang kita dapatkan atau kita temukan melalui doa pribadi yang tertata dengan baik. Tanpa relasi pribadi yang erat dengan Tuhan, kita sulit untuk mengenali kehendak Tuhan yang amat baik dalam hidup kita. Kita sulit untuk senantiasa bersyukur dan merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hati kita.
tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir dalam diri kita, antara lain, kita bisa berbagi dalam keluarga, peduli dengan mereka yang lemah, mendoakan mereka yang sakit, dan jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan, memaafkan orang yang telah berbuat salah pada kita, menghibur mereka yang kesusahan. Kerajaan Allah hadir dalam diri kita untuk dapat membawa berkah bagi sesama. Hari ini Yesus juga mengingatkan bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun sabdanya tidak akan berlalu. Kita yakin dan percaya bahwa sabda Yesus adalah sabda yang hidup, sabda yang membawa kita pada keselamatan. Menghadapi akhir zaman, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Namun, Yesus mengajak kita untuk mempunyai pedoman yang kokoh, yakni sabdanya sendiri. Sabdanya yang dapat kita temukan dalam kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 pertanyaan yang dapat kita refleksikan pada hari ini. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah melalui doa? Apakah kita sudah mengenal Yesus melalui sabdanya dengan membaca kitab suci? Apakah kita sudah menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, masyarakat, dan gereja? Mari, saudara-saudari yang terkasih, kita semakin untuk bertekun dalam doa, semakin tekun untuk membaca kitab suci, dan senantiasa menghadirkan kerajaan Allah dengan berbuat baik pada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami senantiasa peka terhadap tanda-tanda kehadirat-Mu dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.